Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pengendara yang memacu kendaraannya dengan kecepatan melebihi batas, di mana seorang polisi lalu lintas langsung melakukan pengejaran sampai pengendara tersebut menghentikan laju mobilnya. Saat polisi menghampirinya, si pengendara tidak turun dari mobil bahkan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Saat diminta SIM dan STNK, si pengendara minta waktu untuk mencarinya dulu. I'll be right here. Okay. Tak lama muncul polisi lalu lintas lain yang merupakan seorang perempuan. Dia bernama Jen yang ternyata adalah istri dari petugas polisi ini. Alih-alih menemani si polisi melakukan pemeriksaan, Jen justru disuruh pulang duluan dan menyiapkan makan malam. Love you. Love you. Tepat setelah Jen pergi, Pak Polisi pun kembali melanjutkan pemeriksaan, di mana Jen yang tak enak hati pun memutuskan putar balik untuk mendampingi suaminya. Dan tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, pengendara itu langsung kabur setelah menembak bapak polisi tersebut, di mana Jen dengan cepat menghampiri suaminya dan mencoba memberi pertolongan, tetapi... Michael, please don't do this. Please don't do this right now. Setelah suami Jen dinyatakan tewas, kita akan diperlihatkan dengan sosok si pembunuh tadi yang saat ini sedang menginap di salah satu kamar motel, punya tubuh tinggi besar dan memakai topeng. Dia ternyata adalah buronan paling dicari polisi saat ini, bernama asli Rips. Ia dijuluki dengan sebutan Satanic Slasher alias pembunuh berantai setan, karena dari 15 pembunuhan yang sudah dilakukannya di beberapa negara bagian, Rips selalu meninggalkan tanda setan atau simbol iblis pada tubuh setiap korbannya. Keesokannya, Rips terlihat keluar dari motel untuk berkeliling mencari mangsa baru. Pencariannya berakhir di sebuah apotek. Rips rela menunggu berjam-jam sampai malam hari dan situasi sepi hanya untuk menghabisi seorang apoteker yang baru pulang bekerja. Selesai menghabisi si apoteker, Rips pun masuk ke dalam apotek dan menjarah obat-obatan dalam jumlah banyak. Sebagian besar yang ia ambil adalah obat antidepresan untuk menekan rasa cemas. Karena faktanya, meskipun Rips seorang pembunuh kejam, ia tetap merasa cemas dan tidak tenang dengan tindakannya sendiri. Selesai dengan itu, Rips langsung kembali ke motel untuk membersihkan diri. Pada tubuhnya terdapat banyak sekali tato yang berhubungan dengan setan, dan itu cukup membuktikan bahwa Rips adalah penggemar setan sejati yang paling fanatik dan sudah mendapatkan golden ticket menuju neraka jahanam. Beralih ke Jen yang sedang melakukan sesi terapi dengan psikiater, ini merupakan bagian dari pelayanan kantor bagi petugas yang baru kehilangan anggota keluarganya. Namun karena Jen merasa ini tidak berguna, ia pun memilih pergi dan menghentikan sesi terapinya. Are we done here? The outcome is inescapable. Otherwise, your hour's up. Thank you. Goodbye. Saat tidur, Jen terus dihantui oleh bayang-bayang kematian suaminya sehingga ia menyimpulkan jika satu-satunya cara untuk bisa hidup tenang adalah dengan menangkap si pelaku. Sempat mendapat pertentangan dari sang ayah, Jen tetap pada tujuannya dan akan menangkap si pelaku entah bagaimanapun caranya. Kembali ke Rips yang kali ini berkeliaran di malam hari. Saat melewati jalanan sepi di pedesaan, ia tak sengaja melihat pengendara yang sedang mogok di pinggir jalan. Seperti serigala yang melihat domba di tengah padang rumput, Rips langsung menghentikan mobilnya kemudian memakai topeng, lalu mengambil sebuah palu dari dalam bagasi untuk selanjutnya menghampiri pengendara yang malang tersebut. Setelah si pengendara mati, istrinya yang masih berada di dalam mobil pun terkejut saat menyadari suaminya sudah tergeletak tak bernyawa. Dan tiba-tiba si perempuan pun berlari ke tengah jalan dan mencoba meminta pertolongan kepada supir truk pembawa bahan bakar. Dan tebak, apa yang terjadi? Setelah truk meledak dan si perempuan mati tertabrak, Rips pun membuat simbol setan pada mobil korbannya sebagai tanda untuk menunjukkan bahwa dia tidak main-main dengan misi setannya ini. Keesokan siangnya, Rips terlihat berada di bilik telepon umum menghubungi seseorang yang merupakan anggota dari komunitas atau sekte penyembah setan, di mana Rips mengaku tertarik untuk bergabung dan meminta alamat untuk bisa ketemuan langsung. Will you take your credit card number? Beralih ke Jen yang masih melakukan penyelidikan terhadap Rips, di mana ia baru menyadari jika saat ini dirinya sedang hamil. Meski begitu, Jen tetap fokus pada tujuannya dan tidak akan berhenti meski tahu ini beresiko tinggi. Tak lama, Jen berhasil menemukan seorang detektif yang bersedia membantunya. Si detektif menunjukkan beberapa rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Rips sedang melakukan aksinya. Bahkan mereka baru mendapat kabar terkait salah satu kamar motel yang menjadi bekas tempat tinggal sementaranya.
Tak buang waktu, Jen langsung mendatangi motel tersebut. Di situ ia menemukan beberapa tulisan dan gambar pada dinding yang dibuat langsung oleh Reeves. Dari semua simbol satanik yang ditemukan, ada satu tulisan yang merujuk pada sebuah ritual yang disebut dengan ritual membuka pintu neraka. Entah apakah ini merupakan masih bagian dari ritual tersebut, Jen lebih fokus pada pelacakan dan mencoba melakukan analisis lokasi dari petunjuk yang sudah ia temukan. Judging by the distances he's been traveling, this is where he'll actually be. Columbus, Ohio, and Wheeling, West Virginia. This is the best chance anyone has of running him down. Kembali ke Reeves yang sudah berada di kamar motel baru sedang mengasah sajam yang biasa ia pakai untuk membunuh. Di saat yang sama, ia sedang menonton berita mengenai dirinya sendiri yang dikabarkan sudah melakukan aksinya sejak 20 tahun yang lalu dengan menghabisi seorang pendeta dan 13 jemaat gereja yang ada di sana. Authorities described as a ritualistic black mat. Bak diingatkan kembali tentang momen tersebut, Reeves pun langsung mendatangi sebuah gereja yang kebetulan ada seorang pendeta yang berada di sana sendirian. Alih-alih melakukan pengakuan dosa, Reeves pun mengambil sebuah pipa besi kecil dan menghabisi Pak Pendeta dengan cara yang sangat ekstrim. Di saat yang sama, Jen tampaknya sudah semakin dekat dengan keberadaan Reeves. Bermodalkan petunjuk dan informasi yang ia dapatkan dari si detektif, Jen pun berkeliling ke setiap motel yang ada di sepanjang jalan menuju ke utara, hingga ia berhasil mendatangi satu motel yang merupakan tempat tinggal Reeves saat ini. Mr. Reeves. May I look at that? Dari ciri-ciri yang disebutkan resepsionis, Jen pun langsung menghubungi polisi setempat dan akan memastikannya terlebih dahulu, di mana Jen nekat masuk ke dalam kamar Reeves sendirian dan... Ya, dengan fisik dan tenaga yang berbeda sangat jauh, Reeves pun berhasil membanting Jen ke sana kemari, sampai akhirnya... Selesai melempar Jen keluar dari kamar, Reeves dengan cepat kabur menggunakan mobil curiannya dan sekali lagi, Jen kehilangan pelaku yang sudah menghabisi suami tercintanya. Meski gagal menangkap Reeves, Jen berhasil mendapatkan petunjuk baru, yaitu sebuah koran berisi iklan yang terdiri dari beberapa nomor acak. Curiga jika itu adalah sebuah kode yang merujuk pada sebuah lokasi tertentu, Jen pun mencoba memecahkannya hingga berhasil mendapatkan nama alamat sebuah rumah. Dan benar saja, kode tersebut adalah nama dari sebuah alamat atau mansion atau rumah mewah yang dijadikan tempat berkumpulnya para pemuja setan. Dari situ jugalah Reeves akhirnya bertemu dengan salah satu anggota sekte bernama Marvin yang bertugas sebagai agen perekrut anggota baru. Karena sebelumnya mereka sudah berkomunikasi sewaktu Reeves di telepon umum, Marvin pun langsung membawa Reeves ke hadapan sang pemimpin sekte bernama Tuan Pendleton. Reeves cukup disambut baik oleh beliau karena tidak banyak orang yang mau bersedia gabung dalam sekte semacam ini. Entah apa saja visi, misi, dan kegiatan sosial yang mereka lakukan selain berpesta pora menikmati kenikmatan dunia, Reeves hanya duduk diam menyaksikan tingkah pola mereka yang tidak sesuai dengan tujuan utama sataniknya. Hail Satan! Hail Satan! Hallelujah! Selesai pesta, Reeves pun diantar Marvin ke kamar tidurnya untuk istirahat, yang mana di situ Reeves meminta bantuan Marvin untuk mencari sebuah nama seseorang yang merupakan manajer tempat pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di sebuah kota, yang karena Tuan Pendleton punya banyak kenalan, tak sulit bagi Marvin untuk mencari nama manajer tersebut. I know what they do. Who they are. Keesokan paginya, Marvin langsung menemui Reeves untuk memberikan nama dan alamat yang ia minta kemarin, di mana Reeves langsung mengenakan topeng ciri khasnya dan membuka identitas dia yang sebenarnya. You're him. You're the slasher. Marvin pun langsung lari terbirit-birit setelah menyadari jika Reeves adalah sosok satanik slasher yang saat ini dicari polisi. Dengan membawa golok dan satu jerigen bensin, Reeves pun memasuki rumah sang pemimpin dan menghabisi semua anggota sekte yang ada di sana. Tak lama, Reeves tak sengaja melihat pantulan cahaya dari jendela yang membuatnya jadi curiga jika di luar sedang ada seseorang yang mengawasinya. Reeves pun langsung pergi ke lantai atas kemudian membuka topengnya sebagai umpan dan... Ya, itu adalah Jen yang berhasil melacak tempat ini, di mana Reeves dengan cepat kabur mengendarai mobilnya tepat setelah ia membakar rumah tersebut. Untuk ketiga kalinya, Jen gagal menangkap pelaku yang sudah membunuh suaminya, di mana saat polisi datang ke TKP, Jen langsung menceritakan bahwa pelaku pembantaian dan pembakaran rumah ini adalah sosok satanik slasher yang sedang mereka cari. Namun karena polisi setempat tidak punya kewenangan dalam kasus ini, mereka pun ogah-ogahan dalam melakukan pengejaran. So where the f*** was everyone? I got here. Where the f***
for you! Well, we don't have any evidence, and we're down I here. saw him! I told you! Akibat lelitnya tindakan para petugas, kini Reeves sudah berhasil sampai di rumah seorang manajer pembangkit listrik tenaga nuklir. Setelah berhasil masuk ke dalam garasi rumah si manajer, Reeves pun membuat sabuk bom dari beberapa dinamit dan bersembunyi di sana sampai si manajer pulang. Leonard Wilkes. Setelah Reeves berhasil menangkap sang manajer, Jen sendiri terlihat masih berjibaku dengan semua petunjuk yang sudah ia temukan. Dari beberapa clue yang ada, Jen berhasil memecahkan teka-teki terakhir yang dibuat oleh Reeves, yaitu akan meledakkan tempat pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari ritual terakhir yang ia percayai. Oh my god. This is not a joke. You need to send officers. Kembali ke Reeves yang sedang menyandra si manajer untuk dipaksa masuk ke dalam lingkungan tempat kerjanya, di mana si manajer hanya diam saja ketika satpam melakukan pengecekan mobil. Ia sama sekali tidak berdaya setelah sang istri diancam akan dihabisi. Lolos dari pemeriksaan satpam, Reeves langsung memaksa si manajer untuk masuk ke dalam ruang kontrol. Dan tebak apa yang Reeves lemparkan pada petugas yang ada di dalam? Di saat yang sama, Jen baru tiba di tempat tersebut dan harus berdebat dulu dengan para satpam yang melarangnya untuk masuk. Namun setelah mendengar suara alarm darurat yang berbunyi, Pak Satpam pun langsung mengizinkan Jen masuk, bahkan ikut dengannya untuk menangkap si pelaku. Reeves sendiri terlihat sudah berada di ruang kontrol bersama si manajer, masih dengan alasan yang sama, yaitu tidak ingin kehilangan istri tercintanya. Pak manajer pun terpaksa menuruti perintah Reeves untuk menyalakan reaktor nuklirnya dan membiarkan suhunya naik sampai melebihi batas normal. Meski Jen dan pihak terkait sudah datang tepat waktu, mereka tidak bisa apa-apa karena Reeves sudah mengunci ruangannya dari dalam, sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menonton dan berupaya mencari solusi dari Google Gemini. This isn't a hostage situation. There's not going to be a negotiation. He's very dangerous. He has explosives. He will have brought them. Tak ingin menyerah begitu saja, kepala keamanan pun menyuruh beberapa anak buahnya untuk membobol pintu baja ruangan tersebut, di mana Reeves terlihat akan menghabisi bapak manajer setelah ia dianggap sudah tidak berguna. Selesai menghabisi Pak Manajer, Reeves pun langsung membuka jaketnya untuk menunjukkan sabuk bom yang sudah ia kenakan. Reeves kemudian melukai tangannya sendiri dan membuat simbol setan pada lantai tempat tersebut. Terungkaplah bahwa tujuan Reeves sebenarnya adalah untuk menumbalkan ratusan orang yang ada di kota ini dengan cara meledakkan reaktor nuklirnya. Itu ia lakukan sebagai bagian dari ritual terakhir untuk membuka gerbang neraka yang ia yakini sebagai bentuk persembahan tertinggi untuk setan yang ia sembah. You've got to get in there right now. You have to get in there and stop him. Melihat Jen sangat ingin menghentikan aksi gila ini, salah satu satpam yang simpati pun mengajak Jen pergi ke satu ruangan yang berada paling dekat dengan ruang kontrol, berharap akan ada cara lain untuk menghentikan aksi tersebut. Meski ada sebuah kaca pembatas, kaca tersebut didesain khusus tahan terhadap radiasi dan memiliki ketebalan yang cukup tinggi. Sulit tapi patut dicoba. Jen yang pernah dapat nilai 100 dalam pelajaran fisika pun mencoba menembak kaca tersebut pada satu titik dan... Hail Satan! Welcome to the kingdom of hell. Ya, tekanan pada satu titik berhasil menembus kaca tebal tersebut. Meski Jen hanya bisa memasukkan laras senapannya, ia tetap punya kesempatan untuk membidik Reeves tepat sasaran sehingga... Open the gates. Tembakan pertama berhasil mengenai lengannya, tembakan kedua terganggu oleh debu akibat para satpam yang sedang membobol pintu, di mana Jen terus fokus pada bidikannya dan... Reeves akhirnya tumbang setelah Jen menembaknya entah di bagian apa. Setelah semuanya selesai, Jen pun akhirnya bisa pulang dan tidur dengan tenang, tetapi... Ya, masih tersisa sedikit bayangan Reeves dalam mimpi buruknya. Sampai-sampai Jen keluar rumah sebentar untuk memastikannya. Dengan semua kesadisan yang sudah Reeves lakukan, wajar jika Jen masih ketakutan karena takut Reeves kembali bangkit untuk menuntut balas dendam. Faktanya, Reeves memang belum mati. Pihak terkait sengaja memalsukan kematiannya untuk mencegah kepanikan massal. Reeves saat ini sedang dibawa ke fasilitas rahasia dan akan dijaga ketat oleh para penjaga yang pastinya ujung-ujungnya kecolongan juga. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika iblis gagal membuat orang jadi jahat, maka ia akan membuat orang itu merasa